salam sejahtera untuk kita semuanya. Sahabat Rumah Belajar, berjumpa dengan saya Faizatul Hanafia. Saya peserta pembatik level 3 dari SMK Negeri 1 Blitar, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur. Pada video ini, saya akan mengajak sahabat Rumah Belajar untuk belajar tentang teks anekdot. Materi yang ada di kelas 10, SMA, SMK, atau sederajat. Terlebih dahulu, saya akan menyampaikan capaian pembelajaran sebagai berikut. Pada akhir fase E, peserta didik mampu menulis berbagai teks untuk menyampaikan pendapat dan mempresentasikan serta menanggapi informasi non-fiksi dan fiksi secara kritis dan etis. Lalu, tujuan pembelajaran kali ini adalah materi yang akan kita pelajari pada video kali ini. Yang pertama adalah pengertian dari teks anekdot. Yang kedua, struktur dari teks anekdot. Berikutnya, kaidah kebahasaan teks anekdot, dan dilanjutkan dengan langkah-langkah untuk menyusun teks anekdot. Berikutnya, kita akan lanjut pada pengertian dari teks anekdot. Teks anekdot merupakan cerita atau kisah singkat yang lucu dan menarik yang bisa jadi dibuat berdasarkan fenomena atau pengalaman hidup seseorang. Di dalam teks anekdot ada humor dan sindiran. Berikutnya, struktur teks anekdot. Struktur yang pertama, orientasi. Orientasi adalah bagian yang berisi pengenalan kondisi atau karakter tokoh, penggambaran hal-hal terkait dengan apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, dan gambaran masalah yang akan dihadapi tokoh. Atau bisa disebut dengan adik Simba, apa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Struktur berikutnya adalah komplikasi. Komplikasi berisi masalah yang dihadapi tokoh. Pada bagian ini, penulis menyampaikan puncak cerita yang mengandung tawa sekaligus kritikan terhadap topik yang diangkat. Bagian ini biasa juga disebut dengan krisis dan reaksi. Krisis atau komplikasi merupakan bagian yang berisi kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya disebut sebagai reaksi. Reaksi dapat berubah sikap, mencela, atau menertawakan. Struktur yang ketiga adalah evaluasi. Evaluasi berisi komentar terhadap isi atau pesan dari fenomena yang telah diceritakan. Bagian ini disebut juga sebagai koda. Namun, bagian ini bersifat pilihan, dapat ada ataupun tidak ada. Sahabat Rumah Belajar, secara umum, kaidah kebahasaan dari teks anekdot ada 3. Yang pertama adalah adanya kalimat retoris. Yang kedua, ada majas sindiran. Dan yang ketiga, ada kata kerja material. Berikutnya, pertanyaan retoris. Apakah kalian pernah mendapatkan pertanyaan yang sudah jelas jawabannya? Ya, itulah yang dinamakan dengan pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris bisa dijawab oleh penanya itu sendiri. Pertanyaan ini diberikan untuk menyindir, memberi nasihat, dukungan, atau pesan terhadap orang lain secara halus. Berikutnya adalah majas sindiran. Majas sindiran merupakan kelompok majas yang mengungkapkan maksud atau gagasan dengan cara menyindir. Tujuannya adalah meningkatkan kesan dan makna kata terhadap pembaca. Majas sindiran terdiri dari 3 macam, yakni ironi, sinisme, dan sarkasme, atau bisa disingkat dengan ISIS. Ironi merupakan gaya bahasa yang melukiskan suatu maksud dengan mengatakan kebalikan dari keadaan yang sebenarnya, namun tetap tujuannya adalah untuk menyindir. Berikutnya, sinisme, gaya bahasa berupa ejekan atau sindiran menggunakan kata-kata kasar yang disampaikan secara langsung dengan setulus hati. Nah, ini sarkasme yang paling kasar. Majas sarkasme merupakan gaya sindiran yang paling keras di antara 3 majas sindiran yang ada.
Majas ini secara terang-terangan menyinggung, menyindir, menyerang seseorang atau sesuatu secara langsung, bahkan bisa juga menggunakan kata-kata yang kasar. Nah, berikutnya kata kerja material. Teks anekdot banyak menggunakan kata kerja material, yakni kata yang menunjukkan suatu aktivitas. Hal ini terkait dengan tindakan para tokohnya dan alur yang membentuk rangkaian peristiwa ataupun kegiatan. Nah, setelah sudah diketahui strukturnya, kemudian kaidah kebahasaan, saatnya sekarang kita akan berlatih untuk menyusun teks anekdot. Adapun langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut. Nah, sahabat rumah belajar, demikian tadi video pembelajaran untuk kali ini. Terima kasih telah menyimak. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya, jangan lupa untuk mengunjungi portal Rumah Belajar dan tetap semangat untuk belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Semoga sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.